Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk IHSG dan 4 saham pilihan. Jadi kita akan coba update ya dari IHSG dulu. Yang pertama, bagaimana secara closing weekly-nya. Langsung aja kita bahas ya. Untuk closing weekly, kita bisa lihat di sini IHSG ini sudah berhasil meretest area resisten terakhir di 7.200 ya. Dengan closing yang cukup baik membentuk doji. Dan kita bisa ekspektasikan bahwa area 7.200 ini sudah selesai untuk di-retest ya. Dan apabila IHSG untuk minggu depan itu akan mengalami penurunan sebelum closing di akhir bulan ya, area terdekat yang kemungkinan akan dituju itu yang pertama ada di sekitar 7.050 sampai area 7.000. Bisa diperhatikan dua area tersebut ya. Dan kalau kita coba buka di weekly, ini sebenarnya cukup terlihat ya bahwa ada support di area 7.000 yang sebelumnya menjadi resisten. Ini berpotensi untuk di-retest kembali apabila IHSG ingin mencoba untuk turun ya, untuk membentuk wick di bawah lagi ya, seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini sudah sempat ada wick ya, namun untuk closing monthly-nya dia kembali di-reject naik ke atas sebesar 1,5%, seperti itu. Dan untuk proyeksi di bulan ini, karena kalau kita lihat secara historical data, IHSG selama 10 tahun terakhir itu selalu ditutup hijau ya, maka kita bisa coba lihat untuk IHSG ini kemungkinan kecil untuk close di bawah area 7.080 seperti itu. Itu aja yang ingin saya update dari IHSG. Jadi kita akan coba langsung bahas dari 4 saham pilihan ya. Yang pertama ada Unilever. Ini akan saya masukkan di minggu ini ya. Kenapa? Kita akan coba lihat dari weekly time frame dulu ya. Di weekly time frame ini terlihat bahwa Unilever ini kembali turun ya dan meretest area demand terakhirnya yang berada di area 3.300 seperti itu. Dan di minggu ini kalau kita bisa lihat dia membentuk doji juga ya. Jadi mengkonfirmasi area bottomnya berpotensi seperti itu. Hanya saja kita harus menunggu untuk minggu depan closingnya seperti apa. Itu saja. Satu yang ingin saya tambahkan juga bahwa Unilever ini secara tren dari weekly sebenarnya masih mengalami downtrend ya, karena dia masih berada dalam area channelnya. Jadi kita harus wait and see dulu ya untuk bisa positif di Unilever untuk kembali melakukan kenaikannya seperti itu. Kalau kita buka secara daily time frame ya, di sini cukup oke menurut saya untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah masuk dari area konfirmasi kita di demand kuatnya di area 3.300 sampai 3.500. Dan yang kedua ini satu pattern yang saya suka yaitu double bottom terjadi di area support kuatnya seperti itu. Unilever menarik untuk di watchlist ya selama dia tidak jebol dari area 3.300. Dan area resistennya masih berada di area 3.700 untuk resisten pertamanya seperti itu. Ini juga kita bisa lihat bahwa Unilever ini membentuk bullish divergence ya ketika harga itu mengalami penurunan. Namun ketika kita lihat di RSI ini malah cenderung mengalami kenaikan ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa Unilever ini ada penguatan momentum seperti itu. Ditandai juga dengan volume di hari terakhir cukup oke dan membentuk hammer ke atas. Jadi kita bisa harapkan di hari Senin atau Selasa Unilever bisa kembali melakukan penguatannya. Seperti itu. Lalu saham yang kedua ada Main. Ini salah satu saham dari ayam-ayaman. Malindo Feedmill ya. Kalau kita lihat secara weekly sebenarnya dia sudah konfirmasi reversal ya. Dari area terakhir resisten di weekly di 494 dia sudah berhasil breakout. Maka kita sebenarnya bisa katakan ini sudah valid ya untuk mengalami tren reversal ya. Dan juga harga bottomingnya sudah dapat ya di area sekitaran sini 400-an. Dia sudah retest dari area 400 lalu dia kembali mengalami penguatan. Secara weekly time frame clear bahwa saham ini sudah kembali mengalami rebound seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari daily time frame, kita bisa lihat di sini ada satu chart pattern yang bisa kita manfaatkan sebenarnya ya, yaitu adanya bullish pennant di sini ya. Apabila ini berhasil di break, maka Malindo ini akan berpotensi untuk kembali melakukan penguatannya seperti itu. Lalu ada saham ketiga yaitu MAPI, sudah sering saya bahas, ini akan saya masukkan juga ke dalam watchlist ya. Bahwa MAPI ini sudah membentuk double bottom di area support kuatnya di weekly time frame seperti itu. Dan ini sudah valid swing low ya.
bisa kita coba manfaatkan bagi kalian yang suka buy on weakness untuk saham API. Secara tren juga masih uptrend kuat. Dia juga berada dari area demand dan ini menarik juga untuk di watchlist saham API ini. Lalu saham yang terakhir yang ingin saya bahas dari saham coal ya, PTBA. Meskipun coal terus mengalami penurunan, tapi saya melihat ya untuk saham coal ini berpotensi ya untuk mengalami double bottom di area supportnya seperti ini. Meskipun kita bisa melihat untuk di hari terakhir ini, hari Jumat, adanya pin bar yang sangat panjang ya. Jadi bisa kita pantau dulu untuk minggu ini sebenarnya, karena kalau kita lihat dari weekly time frame ya, sebenarnya saham PTBA ini masih terus mengalami penurunannya, tapi dia sudah bermain dari area demand-nya. Demand kuatnya ya di sini ya, kita bisa tandai. Ini menjadi area demand terakhir yang membawa PTBA itu langsung naik ke area 4.400. Dan sekarang kenapa saya masukkan ke dalam watchlist? Karena dia sudah koreksi sampai dari area demand-nya lagi seperti itu. Nah, ini sudah masuk area demand, jadi bisa kita watchlist, tinggal bagaimana nanti dia mengalami reversalnya seperti apa. Area invalidasinya di mana untuk sementara kita watchlist dulu ya untuk PTBA. Tidak ada area entry, hanya saja ini menarik untuk di watchlist karena sudah masuk dari area demand kuatnya. Seperti itu. Untuk supply pertamanya kita bisa tandai ada di area ini. 2700 menjadi area supply pertama. Proyeksi saya untuk PTBA ini kemungkinan dia akan reject dulu ke bawah ya. Area support yang terakhir ini bisa ditembus di area 2300. Mungkin dia akan turun ke area 2250 baru dia akan mengalami rebound ke atas seperti itu. Tapi kita bisa akan tunggu, saya masukkan ke dalam watchlist ini untuk kalian bisa pantau satu saham ini. Jadi itu aja, ada 4 yang bisa kalian pantau untuk minggu depan. Semoga ini dapat membantu, dan kalau kalian ada request bisa langsung tulis di komen ya. Nanti kalau menarik akan saya bahas dalam satu video khusus seperti itu. Thank you dan good luck untuk tradingnya.